Selamat pagi Pak. Dengan wawancara yang sudah kita lakukan tadi, sekarang Bapak seorang perokok ya Bapak ya. Begini Pak, saya ingin memberikan Bapak sedikit masukan, konseling ya Pak ya. Ini namanya usaha untuk berhenti merokok. Yang berapa 44 tahun ya Bapak ya. Iya. Ini ya Pak, kita ada lembar balik ya Pak. Lembar balik ini hidup sehat tanpa rokok. Oke Pak. Nah, yang pertama Pak, manfaatnya dalam berhenti merokok. Dalam 20 menit itu Pak, tekanan darah, denyut nadi dan aliran darah pasti akan membaik Pak. Terus kadar nikotin dan CO2 berkurang, setengahnya kadar oksigen dalam darah akan kembali normal. Itu manfaatnya ya Bapak. Nah dalam satu hari biasanya itu Pak, kalau kita berhenti merokok, CO2 hilang dari dalam tubuh Pak. Dalam hari kedua, nikotin hilang dari tubuh, hingga pengucap pun mulai pulih Pak. Kemudian Pak, Bapak mengerti yang saya sampaikan? Mengerti ya Pak. Nah untuk yang kedua, manfaatnya tadi kan sudah yang pertama sama yang kedua. Sekarang manfaat berhenti merokok untuk penampilan Bapak. Biasanya kalau kita merokok, penampilan kita itu kadang dipastikan tak kusam gitu ya Pak ya. Nah sekarang penampilannya akan membaik Pak. Penampilan yang di kulit menjadi lebih cerah, keluhan berkurang, detak pernapasan Bapak tumbuh kembali, gejala putus nikotin berhenti atau lenyap. Itu dalam 1 bulan ya Bapak ya. Itu manfaatnya dalam 1 bulan. Nah kemudian untuk manfaatnya untuk jangka waktu 5-9 bulan, batuk dan bunyi berkurang Pak. Selama merokok di Bapak ada selalu terserang batuk nggak Pak? Ada juga. Ada ya. Ada rasa bunyi kalau bernapas itu Pak? Nggak biasa. Biasa aja ya. Nah itu dalam hitungan 5-9 bulan ya Pak. Kemudian untuk 5 tahunnya Pak, risiko penyakit jantung koroner berkurang separuh Pak. Itu manfaatnya. Nah itu dalam jangka waktu 5 bulan Pak. Untuk yang 10 tahun, itu 5 tahun ya Pak ya, maaf ya, 5 tahun. Ini yang untuk 10 tahun, berkurangnya Pak risiko kanker paru Pak dalam tubuh Bapak, berkurang separuh ya Pak. Itu manfaat yang jangka waktu dari beberapa bulan sampai 10 tahun. Bapak mengerti ya Pak? Nah untuk ini ada cara-cara dan langkah Pak untuk berhenti rokok. Ada beberapa cara. Dia ada 3 cara Pak. Ini cara yang pertama ya Pak, untuk berhenti seketika namanya Pak. Cara pertama berhenti seketika, yaitu hari dimana Anda masih merokok, besok Anda harus berhenti sama sekali Pak. Itu caranya. Pada hari mana Bapak masih merokok, tapi besoknya Bapak harus berhenti sama sekali. Itu untuk kebanyakan orang cara ini yang paling berhasil Pak. Ya, namanya berhenti seketika. Cara pertama ya Pak ya. Nah, yang kedua Pak, ada cara kedua, namanya penundaan. Nah, dimana kita menunda saat menghisap rokok pertama Pak. Itu biasanya 2 jam pertama setiap hari dari hari sebelumnya. Cara menundanya itu Pak, di hari pertama 2 jam pertama setiap hari sebelumnya ya Pak ya. Nah jumlah rokok yang dihisap juga tidak dihitung ya Pak. Begitu. Nah misalnya ini percontohannya ya Pak, misal kebiasaan menghisap rokok pertama rata-rata jam 7 pagi Bapak. Maka menghisap rokok pertama di hari berikutnya ditunda waktunya Pak. Misalnya di hari pertama jam 9 ya Pak ya, jam 7 kan? Atau besoknya jam 9 pagi. Nah besoknya lagi lusanya di hari keduanya jam 11 siang Pak, jam 11 pagi Pak. Di hari ketiganya jam 1 siang. Selanjutnya begitu seterusnya Pak ya, menunda 2 jam untuk setiap harinya ya Pak. Nah itu untuk cara yang kedua. Nah yang cara ketiga namanya pengurangan Pak. Ya pengurangan, dimana kita mengurangi jumlah rokok yang dihisap setiap harinya Pak, dikurangi secara berangsur-angsur
berangsur-angsur. Nah, misalnya ini contoh lagi Pak, di hari pertama 10 batang, lalu selang 1 atau 2 hari turun jadi 8 batang, dan seterusnya sampai 0 batang ya Pak. Untuk cara pengurangan ini harus sejak awal ditentukan pola penurunannya ya Pak, dan tanggal berapa berhenti menjadi 0. Bapak udah schedule-nya sampai tanggal berapa Bapak bisa menjadi 0 rokok. Nah, tanggal itu harus diberitahukan ke keluarga Pak, kerabat dan lain-lain, agar mereka dapat membantu mengingatkan Bapak. Jadi ada dukungan dari keluarga dan kerabat terdekat juga ya Pak, biar Bapak bisa berhenti merokok. Nah, itu cara-caranya ya Pak, ada 3 tadi saya bilang kan. Nah, untuk sekarang Pak, saya akan jelaskan tentang mencegah kecanduan nikotin. Itu ada 4 cara, yaitu dengan kita singkat menjadi 4M ya Pak. Nah, yang pertama, melakukan sesuatu yang yang menyehatkan ya Pak, yang menyehatkan jiwa raga. Misalnya Bapak rajin olahraga kan tadi Bapak bilang? Ya. Berkebun Bapak rajin? Ada juga ya, berkebun, Bapak berolahraga. Mungkin bisa Bapak menulis atau melukis untuk mengalihkan Bapak kecanduan. Kita mencegah, mengalihkan jadinya kan, mencegah kecanduan nikotin. Nah, itu M yang pertama ya Pak ya. Untuk M yang kedua, menunda keinginan untuk merokok Pak. Pada hari ini punya Bapak, aduh saya pengen merokok gitu, tapi Bapak tunda, Bapak cari kesibukan yang lain gitu. Menunda ya Pak. Terus yang ketiga M-nya Pak, minum air secara perlahan ya Pak. Minum air sedikit-sedikit, perlahan-perlahan ya Pak. Nah, yang kemudian M yang keempat Pak, menarik nafas dalam ya Pak ya. Itu kita 4M itu mencegah kecanduan nikotin. Bapak sudah mengerti Pak? Oke. Untuk selanjutnya Pak, apabila kita bagian dari perokok Pak, itu ada 7 tips. Tadi kan cara berhenti merokok Pak. Tadi kemudian 4 cara mencegah nikotin kan Bapak. Sekarang ada 7 tips ya Bapak ya. 7 tips kita untuk berhenti merokok. Yang pertama, itu motivasi Pak. Bulatkan tekad Bapak dan tujuan Bapak untuk berhenti merokok. Terus yang kedua, Bapak harus berhenti merokok seketika, total ya Pak ya. Atau melakukan pengurangan jumlah rokok yang dihisap per hari secara bertahap ya Bapak. Kemudian yang ketiga, kenali waktu dan situasi di mana Bapak paling sering merokok. Bapak harus mengenali situasi sama tempat yang di mana Bapak paling sering merokok ya Pak, kenali. Yang keempat, Bapak tahan keinginan Bapak dengan menunda, yang tadi seperti 4M tadi ya Pak ya, menunda. Nah, sekarang yang kelima, berolahraga secara teratur Pak. Tapi Bapak sudah rajin ya berolahraga ya sekarang ya. Nah, yang keenam,